Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andir Alkani Aksa dengan NIM 250 Kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang sejarah komputer, tapi ini tentang berbagai generasi. Mulai dari tahun 1940-an hingga masa kini dan terus berkembang ke masa depan. Mari kita bahas satu persatu. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Pada masa ini komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Ciri-cirinya ukurannya sangat besar hingga memenuhi satu ruangan, cepat panas dan boros listrik. Bahasa yang digunakan masih bahasa mesin, yaitu kode angka 0 dan 1, contohnya dengan ENIAC yang dibuat untuk keperluan perhitungan ilmiah dan militer, serta UNIVAC yang mulai digunakan untuk keperluan komersial dan pengelolaan data. Nah, generasi kedua 1956 sampai 1963, komputer generasi ini sudah menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Akibatnya ukuran menjadi kecil, lebih hemat listrik dan tidak mudah panas. Kemajuan lain adalah mudah digunakannya bahasa pemrograman tingkat rendah yang disebut bahasa assembly, yang lebih mudah dipahami dan dibandingkan bahasa mesin generasi 1. Generasi kedua 1964 sampai 1971, kemajuan yang sangat pesat terjadi dengan ditemukannya sirkuit terpadu atau yang dikenal dengan sebutan IC. Komponen ini membuat komputer menjadi jauh lebih cepat, stabil, dan andal. Pada masa ini juga mulai sistem operasi serta komputer sudah mampu menjalankan banyak program secara bersamaan. Nah, generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang, ini adalah masanya ditemukannya mikroprosesor, yaitu komponennya menggabungkan ribuan bahkan jutaan sirkuit dalam satu keping kecil. Berkat penemuan ini muncullah komputer pribadi atau yang kita kenal dengan sebutan PC. Ukurannya semakin kecil, ringan, harganya semakin terjangkau, dan kemampuannya semakin canggih. Inilah cikal bakal komputer dan laptop yang kita gunakan sehari-hari sekarang. Generasi kelima, sekarang dan masa depan. Komputer generasi ini dikembangkan dengan konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Komputer tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelola data, tapi sudah mampu berpikir, mempelajari pola, dan mengambil keputusan seperti manusia. Contoh penerapannya pada teknologi robot, pembelajaran mesin, dan berbagai sistem cerdas membantu pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan superkomputer. Selain komputer biasa, ada jenis komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan data yang paling cepat dan paling kuat di dunia, yaitu superkomputer. Alat ini dirancang khusus untuk menangani perhitungan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu singkat yang tidak bisa dikerjakan oleh komputer biasa. Awal mula tahun 1960-an, superkomputer pertama kali dikembangkan oleh Seymour Cray, dan pada tahun 1964 lahirlah CDC 6600 yang diakui sebagai superkomputer pertama di dunia. Keunggulannya saat itu adalah kecepatan pemrosesannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan komputer lain dan digunakan untuk mendukung berbagai penelitian ilmiah. Era Cray pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pada masa ini muncul superkomputer terkenal bernama Cray 1 yang dirilis pada tahun 1976. Alat ini menggunakan sistem pemrosesan yang mampu mengolah data dalam jumlah besar sekaligus, memiliki desain bentuk yang unik, melingkar, dan menjadi acuan perkembangan teknologi komputer pada masanya. Perkembangan paralel 1990-an, teknologi berkembang dengan menerapkan sistem pemrosesan paralel, yaitu menggunakan banyak prosesor yang bekerja secara bersamaan. Tujuannya agar kecepatan kerja komputer meningkat sebagai signifikan tanpa harus membuat komponen intinya menjadi terlalu besar dan rumit. Era modern 2000 sampai 2010-an, superkomputer menjadi kuat dan efisien. Salah satu contohnya adalah IBM Clue Gene yang digunakan untuk berbagai keperluan penting seperti simulasi penelitian ilmiah, penelitian bidang kesehatan, serta pengelolaan data dalam jumlah yang sangat besar.
era terkini, saat ini superkomputer telah mencapai kemampuan prosesor yang sangat luar biasa, yaitu mampu melakukan 1 kuadriliun operasi per detik atau yang disebut dengan kemampuan exascale. Dari penjelasan yang kita bahas, dapat dilihat bahwa perkembangan komputer dari mesin yang besar dan mahal dan hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu menjadi alat yang ringan, terjangkau dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang, baik pendidikan, bisnis ataupun hiburan. Perkembangan ini tentunya tidak akan berhenti dan kita pastikan akan melihat lagi berbagai inovasi yang baru dan lebih canggih dan berguna bagi kehidupan kita baik di masa kini maupun masa sekarang. Baiklah, itu tadi yang saya jelaskan tentang komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.